Ramadan, apakah puasanya diganti di hari lain ataukah dengan fidyah? Nah, saya ingin jawaban dari ahlinya dulu. Asma ini menaun atau enggak? Ya, toh? Asma ini memang bisa disembuhkan, tapi harapan kesembuhannya ini butuh proses jangka panjang atau tidak? Saya bukan dokter, saya tidak bisa jawab itu menaun atau enggak. Saya butuh ini, mungkin ada dokter yang bisa menjawab terkait asma ini, karena ini berkaitan. Moga salah satu sinten, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab Ustaz. Ya. Terkait asma ini sebenarnya ada dua istilahnya. Jadi asma itu sendiri ada yang sifatnya kronis, ada yang hanya akut. Yang kronis ini bisa disebut sebagai asma sakit menahun. Ya, yang kronis. Ya, bisa kambuh sewaktu-waktu yang disebut sebagai asma kronis intermittent akut. Ada juga yang pemicunya hanya karena psikologis. Ada yang pemicunya dari udara, ada yang dari makanan. Nah, ada yang memang ada dua jenis yang nanti bisa digolongkan oleh dokter. Jadi diskusi dulu dengan dokternya, ini masuknya sakit yang kronis atau sakit yang istilahnya cuma insidental. Nah, kalau insidental berarti bukan menaun toh? Bukan. Ya lah. Makanya silahkan dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Kalau memang dari medis menyatakan itu kronis, berarti antum bimanzilatil ladzi la yutikunahu. Kalau asmanya kronis berarti ini penyakit menaun. Ini berarti panjenengan saudara berkedudukan sama dengan alladzina la yutikunahu. Berat untuk berpuasa meskipun mampu tapi terasa sangat payah lelah bila dipaksakan. Maka bayar fidyah selama sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi kalau dari medis hanya insidental, berarti hari itu kumat asmanya, besok tidak, itu insidental belum kronis, maka nanti bayar puasa di hari lain. Semuanya konsultasikan dulu dengan medis. Nanti kalau sudah di diagnosa ini asma kronis berarti menaun, berarti dengan fidyah. Kalau insidental ya pas kumat itu boleh tidak berpuasa tapi nanti mengganti di hari lain. Bisa ngambil Ustaz? Ya, monggo. Ya, jadi ini bapak-bapak semuanya, asma itu ya, kalau tadi ada asma kronis sama asma yang akut, memang mungkin yang perlu diperjelas lagi pada anak-anak atau orang tua. Memang gejalanya hampir sama. Jadi kalau orang tua itu nanti namanya PPUK seperti itu. Jadi penyakit paru obstruktif kronis atau COPD dalam bahasa medisnya. Memang kalau namanya PPOK itu untuk orang tua sering kumat, terus nanti hampir bisa dipastikan untuk berpuasa juga sulit itu. Ya. Nanti lebih karena untuk bisa membayar fidyah. Kalau anak muda itu insya Allah yang disampaikan oleh Dr. Mahida tadi. Ya. Gejalanya hampir sama, Tan. Iya, matur nuwun. Banyak kesimpulannya kan ahlinya toh. Kalau orang tua itu berarti masuk PPOK. Itu akan kambuh terus berarti menaun, ya sudah. Berarti kalau orang tua itu terkena asma, itu dari medis itu penyakit menaun, akan sering kambuh. Maka dengan fidyah. Kalau masih muda, maka sebagaimana yang dijelaskan Dr. Mahira, kalau itu kronis meskipun dia muda, tapi dia tetap pada kedudukan berat untuk berpuasa, maka fidyah. Tapi kalau belum kronis, masih insidental, usia masih muda, maka nanti mengganti di hari lain, karena hanya insidental. Tapi kalau yang sudah sepuh, itu dari medis akan sering kambuhnya. Tapi bapak-bapak yang sudah sepuh atau ibu-ibu yang
saat ini diuji dengan asma, jangan takut dengan kalimat Pak Dokter sering kambuh tadi, ya. Jangan takut, sudah kita punya Allah, sudah. Namun jika kemudian puasa ini menyebabkan jenengan memang berat payah dengan asmanya, boleh tidak puasa, bayar fidyah. Lah asmanya bagaimana? Terus berobat, ya, ikhtiar. Namun ada yang lebih penting, ditata hatinya, positive thinking, husnudzon pada Allah. Biar apa? Biar yang masuk ke dalam tubuh kita juga energi positif. Pola pikirnya jangan dihantui, wah engkau kumat. Kalau pola pikir kita mikir engkau kumat, insya Allah ya kumat tenan. Ya. Karena ketakutan sudah. Banyak tidak apa-apa, kumat tidak masalah. Saya masih punya Allah. Itu insya Allah nanti energi positif yang akan masuk. Husnudon sudah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Tidak perlu dihantui ketakutan, kumat dan lain sebagainya. Begitu kumat, kalau memang kumat tenang ya sudah, istirahat, minum obatnya sudah. Kalau tidak kumat, jangan ketakutan kumat. Jadi naik kumat ya kumat alami itu loh. Bukan kumat karena pikiran kita yang takut kumat. Ini beda. Sama ketika kita puasa ini. Kalau di luar bulan Ramadan, jenengan tidak dahar, yo muntir-muntir tenan itu. Perih betul, nggak tahan. Tapi ketika Ramadan, ketika puasa, tidak usah Ramadan lah, jenengan puasa Senin, Kemis atau Daud itu. Ya podo-podo waktunya nahan laparnya, tetapi ya kuat itu. Kenapa? Karena niatnya puasa. Puasa itu untuk siapa? Untuk Allah. Sudah karena Allah, maka energi positif yang datang. Maka Allah akan bantu, Allah akan kuatkan. Namun demikian, jika memang betul asmanya kambuh, boleh kalau memang sepuh itu sudah menaun, boleh tidak puasa dengan bayar fidyah. Namun jangan ketakutan kumat. Jangan dihantui engkau kumat. Jangan, sudah. Kalau ada pikiran itu, engkau kumat, ya tidak apa-apa. Wis kumat rapopo, saya punya Allah yang maha menyembuhkan, gitu. Ini kalau masih muda, konsultasikan. Kalau memang kronis, berarti itu juga menaun. Boleh bayar fidyah. Tapi kalau hanya insidental, maka ganti puasa di hari lain. Ada lagi?